Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, hari kedua puncak arus mudik tol Cipali sudah dipadati oleh kendaraan dari Jabodetabek menuju arah Jawa Tengah. Sementara akses tol MBZ Jakarta masih ditutup. Kita akan mengetahui informasi terkini bersama dengan rekan-rekan kami. Ada Arbida Dono Semito di tol Cipali dan Satrio Putranto di pintu tol MBZ Jakarta. Selamat pagi rekan-rekan, saya akan menuju ke rekan Arbida terlebih dahulu. Arbida, bagaimana kondisi arus mudik pagi ini? Prediksi berapa peningkatannya? Baik, selamat pagi Marvi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di gerbang tol Subang, di mana ini arah untuk ke tol Cipali. Dan terkait dengan kondisi dari volume arus lalu lintas yang ada di tol Cipali, khususnya di kilometer 110, ini tadi terpantau sudah terjadi kepadatan namun tidak ada ketersendatan sehingga dapat dikatakan memang kondisinya ramai lancar dengan kecepatan normal. Adapun juga terkait dengan masih dengan data yang kemarin yang saya dapatkan dari pengelola tol Cipali ini, memang diprediksi sekitar 121.000 kendaraan ini melewati ruas tol Cipali pada hari Rabu 19 April 2023 yang sebelumnya diprediksi menjadi puncak arus mudik. Sedangkan pasca diberlakukannya one way, memang hari ini dikatakan akan diperpanjang one way-nya hingga nanti jam 12 siang. Namun jika nanti 3 jam sebelum jam 12 siang itu terdapat penyesuaian kembali, apakah nantinya one way itu akan diberhentikan pada jam 12 siang atau akan dilanjutkan lagi hingga nanti jam 12 malam. Dan pemirsa, yang menjadi pertanyaan, apakah berapa persen atau apakah hari ini akan ada peningkatan meskipun hari ini sudah bukan menjadi puncak arus mudik yang diprediksi oleh pengelola dari tol Cipali. Maka dari itu kami akan ajak wawancara kepada Kepala Divisi Operasi Astra Tol Cipali, Bapak Sri Mulyo, yang berada di sebelah kanan saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan apakah hari ini juga ada prediksi peningkatan Pak untuk ruas tol Cipali? Iya, untuk sebenarnya yang tadi Mbak Dila sampaikan ya, untuk prediksi kita puncaknya di hari Rabu kemarin di angka 127.000 kendaraan. Nah itu pun juga sudah naik 5% dari prediksi lalin kita. Nah, kalau dibanding tahun 2022 itu naik 6%. Nah saat ini memang kondisi ramai lancar dan kendaraannya juga cukup masih tinggi nih dari yang kita prediksikan. Jadi masih di angka 5 ribuan per jamnya. Nah kalau untuk masalah one way-nya ini memang kondisinya nanti dikresi tetap dari kepolisian, namun saat ini masih dianggap masih kondisi one way secara prediksi untuk pengaturan one way-nya. Jadi itu Mbak. Oke, baik. Apakah ini juga masih menjadi puncak arus mudik, Pak? Dikatakan kan kemarin dari pengelola tol Cipali puncak arus mudik di tanggal 19. Apakah ada kemungkinan diperpanjang hingga tanggal 21? Ya, kalau untuk Lebaran kan ada 2 ya Mbak ya, tanggal 21, tanggal 22 ya. Kemungkinan hari ini walaupun ada peningkatan mungkin akan kita tungguin Mbak, berapa yang nanti akan masuk di kita gitu. Oke, baik. Kemudian terkait one way ini nantinya diprediksi akan sampai jam 12 siang gitu. Untuk penerapan one way sendiri Pak, itu dari tanggal 18 April kemarin bagaimana Pak dampaknya untuk ruas tol Cipali? Untuk one way yang dilakukan kemarin per tanggal 18, untuk situasi kondisi lalinnya memang alhamdulillah cukup lancar. Memang ada beberapa hambatan khususnya di KM 81 ya, di rest area fungsional sempat terjadi kemacetan di titik itu. Namun kepolisian wilayah beserta tim AIS sudah berupaya maksimal sehingga cepat untuk mengurai kemacetan. Diharapkan juga pengguna jalan yang parkir di bahu jalan ini Mbak, ini memang masih kucing-kucingan, tapi harapannya para pengguna jalan memenuhi atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga nggak parkir sembarangan. Alangkah baiknya parkir di rest area kalau istirahat atau ke gerbang terdekat keluar gitu. Nah, Pak, berbicara mengenai rest area, ini kan dikatakan ada rest area Bayangan di kilometer 81 yang belum selesai 100%. Ini nantinya apakah akan segera diselesaikan menuju ke arus balik, Pak? Nah, kalau itu kayaknya untuk penyelesaian kita, kalau di masa ini kayaknya nggak mungkin ya Mbak ya, karena masanya cukup pendek sekali ya, gitu Mbak. Berarti akan dimaksimalkan sesuai yang masih ada sekarang ya Pak. Nah, berbicara juga tentang rest area ini, apakah ada penambahan begitu Pak untuk area parkir maupun toilet, mengingatkan ini kepadatan sudah terjadi dan kepadatan juga terjadi di rest area? Ya. Untuk rest area tipe
B yang milik kita sendiri sudah kita tambahi kapasitas parkirnya. Kemudian toiletnya, petugasnya sudah kita persiapkan sehingga alhamdulillah kita bisa melayani pengguna jalan dengan baik, Mbak. Gitu. Oke, baik, sehingga sudah dimaksimalkan terkait dengan penambahan area parkir maupun penambahan toilet begitu ya Pak ya. Oke, yang terakhir Pak, untuk himbauan kepada para pengendara, pengemudi yang akan yang akan melakukan perjalanan mudik dan juga terkait dengan yang ada di bahu jalan ini Pak. Ya, nanti saat mudik buat para pengguna jalan harapannya tetap menjaga kondisi tubuh, capek istirahat di rest area, kalau rest area penuh keluar ke gerbang terdekat. Kemudian jangan parkir di bahu jalan karena akan mengganggu pengguna jalan yang lain hingga menjadi kemacetan. Harapannya tolong dipatuhi terkait dengan himbauan-himbauan yang datang dari Korlantas maupun dari pengguna rambu-rambu VMS atau dari kepolisian setempat. Mungkin itu, Mbak. Oke. Oh Pak, satu lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan tol Cisumdawu keluar ke tol Cipali ini kan juga terjadi kepadatan. Bagaimana mengantisipasinya dari pengelola tol Cipali ini Pak? Ya, kita sudah berkoordinasi oleh kepolisian setempat di Majalengka, kemudian dengan rekan-rekan di Cisumdawu terkait dengan traffic manajemennya. Harapannya dengan traffic management yang sudah kita koordinasi sebelum-sebelumnya bisa mengantisipasi kemacetan di tol Cisumdawu. Oke, baik, terima kasih Pak Sri untuk waktu dan kesempatannya. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Kepala Divisi Operasi Astra Tol Cipali. Memang dikatakan bahwa hari ini kemungkinan besar akan terjadi kemacetan sehingga nantinya para pengendara jika melintas di ruas tol Cipali jika akan beristirahat bisa untuk singgah di rest area terdekat yang berada di ruas tol Cipali. Kembali ke studio Marvin. Terima kasih untuk informasinya, Abida Stono Semito untuk informasi